Hidup gue tinggal 2 jam lagi. Mau 2 jam, mau 10 jam, mau berapapun itu, yang penting gue bisa memberikan yang terbaik. Aduh, pertanyaan berat ya. Halo, boleh diperkenalkan nama lu siapa, umur berapa, dan pekerjaan lu apa? Nama gua Arif Rahman, biasa dipanggil Arif, umur 21 tahun. Pekerjaan gua cuman iseng ngedit aja sih. Aduh, gue grogi. Gue Kiki Leoni Sandra, umur gue 22 tahun, pekerjaan baru lulus tapi lagi magang sih. Nama gue Oci, umur gue 24, pekerjaan gue so sibuk aja. Sibuknya ngapain tuh? Ya so sibuk aja, sibuk gak ngapa-ngapain, ya kan? Namanya Vivi, umurnya 21 tahun, pekerjaannya baru lulus kuliah kemarin. Perkenalkan, nama gue Ariswanto, biasa dipanggil Aris. Saat ini gue berusia 22 tahun dan saat ini gue baru aja lulus kuliah dan sedang mencari pekerjaan. Halo, perkenalkan nama saya Retno Widiawati, umur saya 22 tahun. Saya belum bekerja tapi saya mahasiswi. Nama gue Niko, umur sekarang 23. Pekerjaan gue itu sekarang pengacara, pengangguran gak ada acara. Nama gue Akil, umur gue 22 dan gue kerja di part-time coffee shop. Untuk sekarang lu lagi nikmatin hidup gak sih? Kayaknya enggak deh, lagi di fase quarter krisis life banget gitu. Aduh, pertanyaan berat ya. Kalau untuk ngerasain hidup, gue ngerasa hidup, tapi untuk nikmat belum nikmat. Bisa dibilang nikmatin, karena abis kuliah kan, abis skripsian, jadi kayak ya udahlah, akhirnya bisa lulus. Untuk sekarang ya dipaksa untuk menikmati hidup aja. Kenapa tuh dipaksa ya? Kenapa nih? Ya, karena ada beberapa kendala yang tidak bisa disebutkan, jadi ya namanya dipaksa gitu aja. Ya, lumayan sulit, lumayan happy, lumayan nano-nano deh rasanya hidup ini tuh. Sekarang gue nikmatin hidup gue ya karena gue selalu bersyukur setiap harinya. Dalam hal ya karena gue berpikir bahwa di dunia ini ya kita tuh harus survive, terus kita tuh banyak-banyak lihat sekeliling kita gitu. Kalau buat sekarang menikmatinya tuh kayak ya nggak ngapa-ngapa, maksudnya kan baru selesai nih. Nikmat gitu ya? Iya, kan baru selesai nih kuliah. Terus kemarin-kemarin sibuk tugas gitu segala macam. Nah terus sekarang posisinya lagi nggak ngapa-ngapain karena sambil nunggu wisuda juga sih. Jadi ya gitu-gitu aja di rumah. Kalau dibilang nikmatin hidup sih, kayak masih kurang sih menurut gua. Kenapa? Ya karena ya masih ada hal yang masih belum tujuan hidup yang masih belum gua capai gitu. Untuk menikmati hidup, sekarang menurut gue, ya bagaimanapun kita harus bisa merasakan, coy. Apa yang dirasain dari hidup lu sekarang? Ya, hidup itu kan ada seni kehidupan. Dimana kan seni kehidupan itu, pertama lu bisa merasakan senang, lu bisa merasakan bahagia, sedih, dan lainnya. Jika hidup lu bahagia terus, hambar boy. Apa arti hidup buat lu? Hidup buat gua, apa ya? Kayak ya udah sebisa mungkin gua nggak boleh ngerepotin orang lah gitu. Harus bisa berdiri sendiri. Bebas, itu aja sih. Bebas? Bebasnya dalam arti apa? Bebas aja, nggak ada kekangan, nggak ada yang ngatur segala macem gitu. Sebenarnya gue belum tahu karena menurut gue baru ngejalanin hidup yang sebenarnya tuh karena baru lulus, jadi gue belum tahu pasti menurut gue tuh apa. Jadi sebelum-sebelumnya tuh belum ngerasa jalaninnya? Iya, gue cuma happy aja, main sama teman, keluar minta uang, main, pulang, tidur gitu-gitu aja terus. Relatif ya, maksud gue gini, gue hidup ya karena gue punya tujuan dan gue punya arah gitu. Selama kaki gue masih kuat berdiri ya gue terus melangkah buat mewujudkan harapan itu. Bahagia sih, paling penting. Iya, harus menikmati aja gitu biar nantinya kitanya juga enjoy gitu. Arti hidup buat gua nggak ada artinya karena hidup hanya sementara dan kita di sini hanya untuk menjalani hukuman aja. Arti hidup buat gue itu ketika gue berhasil menggapai apa yang gue pengen. Hidup itu menurut gua kayak ujian gitu. Kayak lu lahir di dunia ini, terus lu kayak ujian pertama adalah lu nyari peran lu apa gitu. Kalau lu udah tahu peran lu apa, lu gimana cara jalanin peran lu biar
lu jadi punya peran itu, perannya apa ya? Kayak misalnya lu kasih jabatan, lu kayak penjabat yang baik, bukan penjabat yang buruk gitu. Apa maaf? Hidup tuh lumayan susah ya, bukan susah, sulit ya. Banyak cobaan yang kita tuh nggak tahu ke depannya gimana. Apalagi di masa-masa pandemi gini. Terus ya begitu deh. Dalam keluarga juga. Ada nggak sih sosok yang bikin lu harus jalanin hidup sungguh-sungguh? Ada. Kalau boleh tahu siapa dan kenapa? Kedua orang tua gue, karena gue anak pertama, gue punya tanggung jawab buat nantinya tuh nyekolahin adik-adik gue, karena mungkin nanti kedua orang tua gue udah nggak di masa jayanya lagi, jadi tanggung jawab itu gue yang megang gitu. Sosok inspirasi gue itu dari lingkungan gue sendiri. Jadi teman-teman gue, orang tua gue, orang-orang yang istilahnya ada di dalam hidup gue ya, mereka adalah sosok inspirasi buat gue kenapa gue masih bisa bertahan sampai detik ini. Yang pertama sih orang tua gue, soalnya kayak mereka yang bimbing gue, terus ngedidik gue, terus kayak ngasih dukungan baik secara emosi sama secara apa ya, sosial, finansial juga. Ya mereka terus kayak gue ngasih kepercayaan ke gue itu kayak mereka itu gede ngasih kepercayaannya ya. Gue kalau kayak nggak optimal menjalani hidup gue itu ya gue sama aja kayak nyanyatin mereka, perjuangan mereka gitu. Mungkin sekarang baru ngerasa ini ada. Kalau boleh tahu siapa dan kenapa? Orang tua sih, terutama kayaknya bokap deh. Soalnya gue sekarang kan gue harusnya udah lulus, udah sidang skripsi tapi gue belum selesai, dan gue ngerasa gue nggak enak aja sama bokap gue gitu, karena bokap gue bener-bener baik banget sama gue. Dia selalu apapun yang gue minta dia selalu kasih, selalu turutin, sampai gue ternyata gue nggak bisa kasih, gue lulus tepat waktu gitu. Yang pasti sih orang tua. Itu yang pasti orang tua, karena orang tua yang pertama adalah ibu, yang kedua adalah ayah. Ibu adalah sosok malaikat bagi gue yang bisa melahirkan gue, yang sudah melahirkan gue, dan dengan hadirnya ayah, dia juga telah memberikan gue secara finansial ataupun support sistem secara mental, dan mengajarkan pengalaman hidupnya dengan anaknya. Itu sih sangat berarti buat gue sih, kedua orang tua. Orang tua gue? Kenapa? Karena ya udah, gue udah gede gitu, gue udah lulus kuliah, mau ngapain lagi, kayaknya gue harus harus senengin orang tua gue. Bunda. Kenapa? Karena ya gue pengen ngebantu dia untuk survive dari kendala yang ada lah. Coba bisa nyanyi lagu Bunda nggak? Enggak. Sedikit dong. Rebe. Ayo dong. Gimana sih Rebe? Oh Bunda. Oh ya. Oh Bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu. Udah itu aja sih. Keren. Bentar. Yang pasti yang pertama orang tua. Kenapa? Karena dilihat aja, maksudnya yang paling kelihatan banget dari dulu lah ya, mungkin mereka ngebiayain anak-anaknya gitu, terus capek-capek kerja, kayak gitu sih. Nah, sosok itu ya banyak. Salah satunya orang terdekat kita. Kita nggak perlu mikirin yang jauh-jauh, yang selalu ada, yang selalu jaga kita, yang selalu ada buat naungi kita, yaitu keluarga. Kalau hidup lu sisa 2 jam lagi, apa yang bakal lo lakuin? 2 jam lagi. Iya, 2 jam lagi. Kan jam 1 nih, lu jam 3 udah nggak ada. Apa yang mau lo lakuin? Kacau gitu misalnya. Gue sih kayaknya ya. Kayaknya sih gue bakal sholat terus kayak gitu. Gara-gara nonton TikTok sih, gara-gara nonton TikTok banyak doa-doa yang dan ceramah-ceramah tuh yang bikin gue jadi kayak ngena di hati gitu. Jadi gue sampai gue mau nangis gitu gara-gara liat ceramah-ceramah itu. Jadi mungkin gue bakal mendekatkan sama Tuhan
sebelum gue meninggal. Jadi at least gue masih bisa cari pahala sedikit-sedikit sebelumnya. Paling kalau misalnya waktu gua di dunia ini 2 jam ya paling mikirin dosa ya. kayak gue minta maaf. Minta maaf ke orang tua gue sama minta maaf ke teman-teman gue. Kenapa tuh? Karena iya. Takut ada salah, pokoknya biar jalan gue mudah. Anjing udah kayak ujian nasional bang. Ngapain ya? Gua bakalan berbuat baik aja sih sama siapapun yang ada di dekat gua saat itu. Udah gitu doang sih paling. Karena ya gua pengen memaksimalkan waktu yang ada untuk berbuat baik. Minta maaf sih sama orang-orang terdekat. Saya minta maaf kalau misalkan gue ngelakuin salah gitu, baik yang mungkin sengaja atau nggak sengaja gitu. Kayak pingin kumpul sama orang keluarga aja sih kayaknya. Seenggaknya lu waktu meninggal, lu meninggal sama orang yang deket sama lu. Lu nggak mau minta maaf gitu? Kalau minta maaf ya pasti minta maaf gitu. Mau minta maaf kedua orang tua gue karena gue belum bisa bahagiain. Terus gue mau ibadah rajin-rajin di situ karena gue ngerasa kurang aja gitu. Sama ya gue nikmatin aja. Gue makan semua makanan yang belum pernah gue makan, yang gue pengen makan. Apa tuh apa yang belum pernah? Contohnya pengen bener-bener makan yang belum pernah. Udang mentah. Gue pengen cobain Subway sih karena kan dia baru buka di Indonesia nih. Terus gue pengen banget cobain. Gue akan coba tanya teman-teman gue akan coba tanya orang sekeliling gue, apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka ingin dari hidup gue selama sisa hidup gue 2 jam tadi. Karena gue berharap di dalam 2 jam tadi gue harap gue masih bisa ngelakuin hal-hal yang berguna buat orang-orang yang gue sayang di sekitar gue. Hidup gue tinggal 2 jam lagi. Mau 2 jam, mau 10 jam, mau berapapun itu, yang penting gue bisa memberikan yang terbaik. The best. Damn. Oke, udah. Oke, makasih. Kamera rolling. Action. Scene 7 episode salah. Gue apa ya? Halo, boleh diperkenalkan nama lu siapa? Nama Umur gua lu nih, berapa? Bahasanya apa sih?